Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 11 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Kesesi. Hari ini kita akan mempelajari konsumsi Islam bagian kedua. Setelah kemarin di video yang pertama kita mempelajari konsumsi Islam secara umum, penjelasannya, kemudian tujuannya, setelah itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Islam. Nah, sekarang kita akan membahas Islam, ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Nah, inti konsumsi seorang muslim yaitu tingkat konsumsi seorang itu berdasarkan tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang, maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan tidak akan banyak bertambahnya, bahkan cenderung turun atau berkurang, ya. Itu inti konsumsi seorang muslim. Kemudian fungsi kesejahteraan, maksimisir dan utilitas dalam Islam pandangan Al-Ghazali. Siapakah Al-Ghazali? Beliau adalah, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir di Tus sekarang Meissen, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, ya, dan mengalami pada sama. Beliau dijuluki Hujjatul Islam, ya, Al-Ghazali. Nah, ini fotonya kalau kalian mau lihat. Nah, fungsi kesejahteraan menurut Al-Ghazali, kesejahteraan suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. 5 tujuan dasar yang pertama adalah agama, ad-din, hidup atau jiwa, kekeluargaan atau keturunan, harta atau kekayaan, intelek atau akal. Ya, itu adalah 5 kesejahteraan suatu masyarakat tergantung pada 5 hal itu, ya. Kemudian 3 alasan Al-Ghazali mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, itu. Dan maksimer itu apa? Selalu ingin maksimal, ya. Manusia sebagai maksimizer selalu ingin maksimal dan selalu ingin lebih. Itulah manusia. Nah, sekarang utility atau kepuasan ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4. 1. Tentang kepuasan, manusia senang memperoleh kekayaan dan kepemilikan yang beraneka ragam. Bila dia sudah memiliki 2 emas, maka dia juga akan memiliki lembah emas yang ketiga. Kenapa? Karena manusia memiliki aspirasi yang tinggi, ya. Yang keempat, ia selalu berusaha mengatasi ketakutan ini dengan membawa lebih banyak lagi, ya. Sekarang konsep kebutuhan dan keinginan. Konsep need yang bersifat terbatas dan when yang bersifat unlimited sesungguhnya adalah metode yang diberikan Allah kepada manusia agar tetap berkeinginan kaya namun rela berbagi dan memilih hidup sederhana, ya, hidup sederhana. Nah, sekarang ada konsep kebutuhan dan keinginan. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau hajat adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. Konsumsi yang sesuai dengan keinginan atau syahwat merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, mubadir, dan boros. Nah, kebutuhan atau hajat bersifat daruriyat, yaitu kebutuhan dasar di mana apabila tidak dipenuhi maka kehidupan itu termasuk dalam kelompok fakir. Jadi harus dipenuhi. Nah, hadiat kebutuhan hanya mempermudah atau menambah kenikmatan atau kebutuhan primer. Nah, taziat yaitu kebutuhan di atas hadiat dan di bawah takzir atau kemewahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsumsi Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga dan kerabat, baru orang yang membutuhkan bantuan. 2, memenuhi dulu daruriyat, hajat, kemudian baru tahsiat. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan mereka yang memerlukan bantuan. Tidak boleh mengkonsumsi yang haram, melakukan konsumsi yang ideal, yaitu antara batil dan berlebih-lebihan atau mengumbar, ya. Teori Homo economicus dan Homo islamikus, bahwa dalam Islam manusia bukan Homo economicus tetapi Homo islamicus. Homo islamicus yaitu manusia ciptaan Allah yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam termasuk perilaku konsumsinya.
Sedangkan homo economicus suatu sebutan orang awam terhadap mereka yang senantiasa berorientasi pada dan mendewa-dewakan profit, produktivitas, modal dan hal-hal yang berbau materi lainnya, ya. Nah, sekian anak-anak materi ekonomi Islam tentang konsumsi Islam hari ini. Untuk materi yang akan datang berarti kita akan praktek, akan Bu Ima share tugasnya. Terima kasih, jangan lupa untuk absen kalian untuk hari ini, kalian harus komentar di YouTube. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.